Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Abdul Muthalib dari S1 Farmasi semester 5 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengembangan formulasi injeksi kering untuk rekonstruksi obat tidak larut dalam air kandersatan Selexetil menggunakan larutan campuran konsep dan evaluasi. Di sini saya mempresentasikan sebagai tugas responsi untuk mata kuliah FTS steril, dan untuk pendahuluannya mayoritas obat menunjukkan masalah kelarutan yang buruk, baik dalam hal perkiraan analitiknya maupun dalam bentuk sediaan cair dalam bentuk larutan. Pelarut organik yang umum digunakan untuk analisis spektrofotometri obat tidak larut air termasuk metanol, etanol, kloroform, benzena, diklorometana, dimetil formamid, asetonitril, etil asetat, toluene, karbon tetraklorid, aseton, heksana, dan lain-lain. Kelemahan utama dari pelarut organik termasuk biayanya tinggi, toksisitas, dan polusi. Pelarut organik memiliki banyak efek merugikan yang disebabkan oleh paparan tunggal seperti dermatitis, sakit kepala, mengantuk, mual, iritasi mata, dan paparan jangka panjang menyebabkan efek serius seperti gangguan neurologis, gagal ginjal kronis, kerusakan hati, nekrosis, gangguan metagenesis. Mereka harus diganti dengan sumber alternatif ramah lingkungan lainnya. Polusi dan toksinitas yang disebabkan oleh sebagian besar lingkungan pelarut organik merupakan tantangan besar. Para peneliti melakukan banyak pekerjaan untuk memberikan solusi ramah lingkungan untuk tantangan ini. Dalam penelitian ini, obat yang sulit larut dalam air kandersatan Selexetil telah dipilih sebagai obat untuk merumuskan injeksi keringnya untuk rekonstruksi dengan menggunakan pendekatan solvabilitas campuran. Dan tujuannya untuk mempromosikan penggunaan konsep kelarutan campuran dengan merumuskan injeksi kering obat yang sulit larut dalam air dan untuk menurunkan konsentrasi pelarut individu yang diperlukan untuk menghasilkan peningkatan yang substansi dalam kelarutan dan dengan demikian menghasilkan peningkatan sinergis yang diharapkan. Hanya itu, untuk manfaat praktisnya, dengan mereview jurnal ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan ke mahasiswa dan berbagai pihak khususnya di bidang farmasi. Dan dengan mengembangkan pemilihan basis kering yang paling cocok untuk analisis sediaan injeksi kering rekonstruksi. Sebenarnya saya akan menjelaskan secara pengertian. Suatu suspensi yang direkonstruksikan adalah campuran sirup dalam keadaan kering yang akan dibersihkan dengan air pada saat akan digunakan titik agar campuran setelah ditambah air membentuk dispersi yang homogen. Maka dalam formulanya digunakan bahan suspensi, umumnya suatu sediaan suspensi kering dibuat karena stabilitas zat aktif di dalam pelarut terbatas, baik stabilitas kimia atau stabilitas fisika. Komposisi suspensi kering biasanya terdiri dari bahan dan suspensi, pembasa, pemanis, pengawet, penambah rasa atau aroma, buffer, zat aktif. Obat yang biasa digunakan dalam sediaan suspensi kering adalah obat yang tidak stabil untuk disimpan dalam periode waktu tertentu dengan adanya pembawa air, contohnya obat antibiotik, sehingga lebih sering diberikan sebagai campuran kering untuk dibuat jus suspensi pada waktu akan digunakan, umumnya antibiotik. Mempunyai stabilitas yang terbatas
di dalam pelarut air. Biasanya suspensi kering hanya digunakan untuk pemakaian selama 1 minggu, dan dengan demikian maka penyimpanan dalam bentuk cairan tidak terlalu lama. Persyaratan suspensi konstruksi yang baik adalah 1. Yaitu campuran serbuk atau granul haruslah merupakan campuran homogen sehingga konsentrasi atau dosis tetap untuk setiap pemberian. Dan 2, selama rekonstruksi campuran serbuk harus dengan mudah dispersikan kembali dan dituang oleh pasien untuk memperoleh dosis yang tepat dan serba sama. 3. Suspensi yang sudah direkonstruksi harus dengan mudah didispersikan kembali dan dihitung oleh pasien untuk memperoleh dosis yang tepat dan sama. Dan yang keempat, produk air haruslah menunjukkan penampilan dan rasa aroma yang menarik. Untuk metodenya, penelitian eksperimental dengan menggunakan analisis spektrofotometri UV kandensatan selektil. Dan untuk bahan pada penelitiannya, bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandensatan selektil yang diperoleh sebagai sampel hadiah dari Cadila Health Limited Ahmedabad. Semua bahan kimia dan pelarut yang digunakan adalah kelas analitik. Peralatan yang digunakan adalah seperangkat alat gelas, waterbath, timbangan analitik, spektrofotometri UV. Analisis spektrofotometri UV kandensatan selektil sekitar 50 mg obat kandensatan selektil akurat ditimbang dan 400 ml air diambil dalam labu ukur untuk melarutkan obat sepenuhnya. Setelah itu, volume dibuat dengan air milipor 500 ml didapatkan larutan stok konsentrasi 100 ml. Untuk evaluasi injeksi rekonstruksi, yang pertama adalah uji penentuan pH injeksi dilarutkan. Pada formulasi yang dikembangkan dilakukan dengan menggunakan air milipor dan 10 volume pH yang dengan menggunakan pengukur pH digital menunjukkan DPFI sama dengan 8,94 dan DPF2 8,35, DF3 8,27. Untuk uji penentuan rekonstruksi, untuk menentukan waktu rekonstruksi air milipor 1 ml dengan digunakan untuk melarutkan formulasi injeksi kering dengan pengkocokan manual untuk mendapatkan larutan yang bening. Hasil didapat DPFI 1 menit 5 detik, DPF2 1 menit 15 detik, DPF3 55 detik. Untuk kejelasan injeksi yang dilarutkan, uji kejelasan yang dilarutkan dilakukan dengan memeriksa secara visual botol bersih eksternal dengan latar belakang hitam dan putih. Hasil yang didapat DPF-3 adalah bersih. Dan untuk hasil dan pembahasannya, spektrofotometri UV terlihat dari kandensatan selektif menunjukkan puncak pada 305 nanometer yang sama seperti yang dilaporkan dalam literatur spektrum DSC kandensatan selektif sama seperti yang dalam literatur dan puncak utama diperoleh pada 162,92 ditunjukkan pada spektrum infrared kandensatan sesuai dengan spektrum referensi kandensatan dan puncak utama ditunjukkan pada persamaan diberikan Y 0,010 X min 0,0
0,0043. Untuk nilai R2-nya adalah 0,996. Kan hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa kandidatan selektif memenuhi hukum pada kisaran 10 mcg per mili sampai 50 mcg per mili. Selektif murni dan karenanya digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Kelarutan yang digunakan diamati dalam 3 campuran, yaitu blend 8, blend 12, blend 13. Campuran ini dipilih untuk formasi batch dan diperiksakan dan parameter lainnya. Kelarutan dicatat dalam campuran dengan spektroskopi perbedaan internasional ini. Hasil tadi stabilitas kimia menunjukkan bahwa Jurnal Ilmu Biologis 2011. Kandungan sisa obat pada akhir 3 bulan ditemukan melani solid menjadi 90,20% pada suhu kamar, 90,20% pada 2-8 derajat Celcius. Insolvent. Penentuan spektrometri dari DPF1 formulasi. Untuk DPF2 formulasi ditemukan piroxicam dalam bentuk dosis padat menggunakan padatan pada suhu kamar 90,71% pada 2-8 dan untuk cairan fenol dan paracetamol sebagai pelarut DPF3 untuk menentukan 10,34% pada suhu kamar dan agen campuran 103 sampai 91,3% pada 2-8 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa formulasi 505 untuk DPF3 akan memiliki stabilitas jangka panjang pada suhu kamar sebagai proses untuk akuas dibandingkan dengan DPF1 dan DPF2 formulasi. Kesimpulannya, konsep solvabilitas campuran telah diterapkan dengan baik untuk memformulasikan injeksi kering untuk rekonstruksi kandidatan selektif. Masalah ketidakstabilan obat pada injeksi ready-made dapat diatasi dengan membuat injeksi kering untuk pelarut menggunakan solubilizer padat. Konsep mixed solvency. Itulah tadi pemaparan hari presentasi saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.